Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Kue Tradisional Tape Ketan, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Silviana dengan NIM A1B221021, dan yang kedua ada Ece Terniati Tetra dengan NIM A1B221022, dan yang ketiga ada saya sendiri, Rumayanti BR Siombing dengan NIM A1B221023. Dan bab pertama akan dijelaskan oleh Ece Terniati Tetra. Untuk Ece, waktu dan tempat dipersilahkan. Proposal kewirausahaan kue tradisional tape ketan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. 1. Kenapa pembuatan wirausaha tape ketan? 1. Pembuatan sederhana dan mudah. B. Mudah diterima di kalangan masyarakat. C. Sumber dayanya melimpah. D. Populer di hati tertentu. E. Banyaknya peminat. 2. Apa konsep yang ditawarkan atau inovasinya? Usaha yang paling menggiurkan adalah usaha makanan. Setiap daerah pada umumnya mempunyai makanan tradisionalnya masing-masing, yang merupakan suatu unggulan daerah bersangkutan. Makanan tradisional dari suatu daerah bisa dikembangkan menjadi usaha, dan juga makanan tersebut berasal dari berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber sejarah, maupun geografis. Dalam mencari ide, tidak perlu penemuan besar dengan sesuatu sederhana yang belum terpikirkan. Sebagai informasi, inovasi usaha sendiri tidak melulu soal peningkatan kualitas produk atau jasa yang dijual. Tapi bisa juga melalui perbaikan distribusi, branding, serta sistem promosi yang dijalankan. Salah satu inovasi yang saat ini bisa dilakukan oleh para pebisnis konvensional adalah dengan mengadopsi internet sebagai media pasaran. Jangan segan untuk menampung kritik, saran, atau komplain dari konsumen, karena melalui opini mereka, bisnis Anda bisa berbenah ke arah yang lebih baik. B. Gambaran umum usaha. Tape ketan adalah salah satu makanan jajanan pasar yang disukai oleh banyak orang. Cita rasa yang dihadirkan tape ketan sangat khas, memiliki perpaduan rasa yang manis dan juga asam. Rasa yang unik dari tape ketan memang membuat banyak orang kangen dan ketagihan. Tape ketan ini banyak disukai mulai dari anak kecil, dewasa, hingga orang tua. Tape ketan ini sering jumpai dalam berbagai acara yang dijalankan masyarakat, mulai dari hajatan, syukuran, pernikahan, lebaran, dan arisan. Tape ketan sering dihidangkan sebagai pemanis acara. Selain itu, tape ketan ini juga menjadi makanan favorit yang bisa disajikan untuk keluarga saat berkumpul, bersantai, nonton TV, dan lainnya. Pangan ini memang dikenal sejak lama oleh masyarakat sebagai jajanan tradisional. Ketan sebagai bahan dasar membuat tape ketan ini menggunakan jenis ketan putih maupun ketan hitam. Dalam tampilannya, sering tape ketan menggunakan bungkusan daun agar aroma dan juga rasanya terasa semakin khas. Untuk proses pembuatannya, tape ketan juga difermentasikan dalam beberapa hari untuk mempercepat pertumbuhan ragi agar rasa tape ketan lebih khas. Selain enak dimakan, tape ketan juga banyak dicari sebagai oleh-oleh. Meski tape ketan merupakan makanan tradisional, namun hingga sekarang tape ketan ini banyak dicari dan diburu oleh banyak orang. Tape ketan juga olahan makanan yang cukup laris di pasaran. Usaha tape ketan juga menjadi salah satu usaha yang bisa menjalankan secara mudah dan juga untung yang diperoleh terbilang cukup fantastis. Peluang usaha untuk tape ketan ini memang terbilang mencengangkan dan cocok sebagai suatu pilihan ide bisnis yang cemerlang. Telah banyak nama pengusaha tape ketan yang mengukir kesuksesan di tanah air. Peluang untuk usaha tape ketan ini dapat dilakukan bagi Anda para ibu rumah tangga, para karyawan,
mahasiswa dan buruh, dan lainnya. Keuntungan dalam menjalankan peluang usaha dari tape ketan ini, yakni merupakan makanan yang sangat cocok untuk dinikmati oleh berbagai kalangan. Rasa tape ketan yang khas dan membuat ngengenin memang menjadi salah satu peluang usaha yang digemari bagi banyak orang. Pilihan terjun langsung dalam usaha tape ketan memang merupakan pilihan yang tepat sebagai sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Rasa untuk menjalankan usaha tape ketan ini memang dibutuhkan modal supaya dapat berjalan secara maksimal. Usaha tape ketan ini memang menjadi pilihan usaha yang membutuhkan modal dalam jumlah besar. Usaha tape ketan dapat dijalankan lewat menghabiskan modal yang sedikit maupun tidak banyak. C. Visi dan misi. Visi mengembangkan makanan yang lezat, unik, harga terjangkau, dan memuaskan pelanggan. Misi 1. Selalu memberikan kualitas terbaik. 2. Memberikan kualitas pelayanan terbaik nomor 1 untuk konsumen dan distributor. 3. Memberikan harga makanan yang murah dan kualitas terbaik. 4. Menciptakan rasa makanan yang bervariasi. D. Tujuan pendirian usaha. Terdapat beberapa tujuan dari usaha penjualan makanan tradisional tape ketan, yaitu 1. Mengembangkan makanan tradisional Indonesia. 2. Mendapatkan keuntungan. 3. Berinovasi dalam usaha. 4. Mendapatkan pengetahuan, pengalaman dalam menjalankan berbisnis wirausaha. 5. Memperkenalkan makanan tradisional ke mancanegara. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Silviana. Baiklah, terima kasih untuk bab 2, profil usaha. 2.1, nama usaha. Usaha yang akan kami jalankan adalah usaha rumahan yang bernama olahan tradisional tape ketan. Tape ketan merupakan usaha di bidang produk olahan makanan fermentasi yang halal. Usaha ini tidak diperjualbelikan di warung dan seorang dapat memesannya lebih dahulu. 2.2, jenis usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner. Makanan tradisional tape ketan yang enak dan halal dapat dijadikan juga oleh-oleh. 2.3, bentuk usaha. Usaha rumahan tape ketan ini berbentuk usaha perorangan atau milik sendiri dan tidak memiliki kaitan dengan orang pihak lain. Tape ketan harus dipesan terlebih dahulu dan baru jadi minimal 3 hari agar tape ketan masih fresh ketika dimakan dan agar rasanya pas. 2.4, lokasi usaha. Lokasinya tentu saja berada di perumahan dan membuka warung perumahan yang bertepatan di samping Rimbo Jalan Patimura. Usaha itu biasanya dipromosikan melalui media online. Baiklah, untuk bab selanjutnya kepada Ece dipersilakan. Terima kasih, Sylvia. Bab 3, struktur organisasi. Tergantung dari kondisi real perusahaannya sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Dalam usaha ini, kami beranggotakan 3 orang, 1 ketua, 1 orang. Tugas bertanggung jawab dalam pemesanan tape ketan. Mereka hasil pendapatan penjualan dan juga anggaran pembelanja. 2. Melakukan kegiatan promosi melalui jalur offline maupun online dan mencatat semua pesanan. 2. Pembuat. Itu terdiri dari 2 orang. Tugas membuat pesanan tape ketan. Mereka hasil penjualan setelah selesai berjualan. 3. Mengantar pesanan ke konsumen. Bab 4 akan dibacakan oleh Sylvia. Baiklah, pada bab 4, produk usaha. Jenis produk kue tradisional tape ketan. Jenis produk yang kami jual adalah olahan makanan tradisional tape ketan yang memiliki rasa yang manis dan sangat enak. Alat dan bahan proses produksi adalah sebagai berikut: dandang, baskom, tampah, panci, centong atau pengaduk, kompor, daun pisang atau plastik, cobek, dan saringan. Selanjutnya, perlengkapan. Perlengkapan yang dimaksud adalah meja, kursi, tempat tisu, sendok kecil, dan toples kotak. Dan selanjutnya, bahan baku. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tape ketan adalah beras ketan, ragi tape, gula pasir, dan air bersih.
Selanjutnya, proses pembuatan atau teknologi proses. 1. Rendam beras ketan putih dan hitam selama 12 jam. Kemudian setelah itu cuci bersih. 2. Kukus beras ketan 1 jam, lalu kemudian tuang ke wadah lain. 3. Tambahkan air matang sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata. 4. Kukus kembali beras ketan selama 20 menit dan kemudian dinginkan. 5. Haluskan ragi, masukkan ragi ke plastik gula pasir, ulek dengan hati-hati, jangan sampai plastik bocor. 6. Setelah beras ketan benar-benar dingin, tuang ragi di atasnya dengan menggunakan saringan sambil diayak. 7. Aduk beras ketan dengan centong yang bersih. 8. Bulatkan adonan beras ketan. 9. Alas wadah tape ketan dengan daun pisang. Tata tape setiap susunannya dialasi dengan daun pisang. Lalu tutup lagi dengan daun pisang. Dan yang terakhir, tutup rapat tape dan diamkan selama 3 hari. Asal dan bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, kami akan menjalin hubungan dengan para supplier bahan baku dan kami juga membeli langsung dengan bahan baku ke pasar. Keunggulan dan kelemahan produk. Berikut adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh produk tape ketan ini. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan atau keunggulan produk yang kami jual terletak pada A. Fermentasi tape dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 hingga 3 kali lipat. B. Vitamin B1 atau tiamina ini diperlukan oleh sistem syaraf, sel, otak, dan sistem pencernaan agar berfungsi dengan baik. C. Cairan tape dan tape ketan diketahui mengandung bakteri asam laktat sebanyak kurang lebih 1 juta per gram. D. Produk fermentasi ini diyakini dapat memberikan efek menyehatkan tubuh, terutama sistem pencernaan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan yang mungkin kami miliki adalah A. Mengonsumsi tape ketan yang berlebihan dapat menimbulkan infeksi pada darah dan gangguan sistem pencernaan. B. Beberapa jenis bakteri yang digunakan dalam pembuatan tape ketan berpotensi menyebabkan penyakit pada orang-orang dengan sistem imun yang terlalu lemah. Selanjutnya, opportunity, peluang. Peluang yang mungkin ada dalam usaha ini adalah A. Tampilan yang tradisional dengan bungkus daun pisang ini membuat penasaran akan rasa manis dari tape ketan yang kami buat. B. Mengingat para penjual kue tradisional sekarang mulai berkurang, ini bisa menjadi peluang bagi kami untuk kembali menyajikan kue tradisional yang dirindukan para pecinta makanan-makanan khas tradisional ini. C. Peminat kue tradisional tape ketan cukup banyak di hari-hari besar Islam seperti saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan selanjutnya, threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin muncul yang pertama ialah hilangnya peminat terhadap cita rasa tape ketan yang khas. B. Munculnya produk pesaing yang menawarkan kreasi yang lebih menarik. C. Kesulitan bersaing dengan produk-produk makanan yang lebih kekinian dan mudah didapatkan melalui aplikasi maupun secara langsung. Kemudian bab selanjutnya akan dijelaskan kepada EC. Oke, bab 5, aspek pemasaran. 1. Target dan segmentasi pasar. Yang menjadi target market adalah semua kalangan mulai dari laki-laki, perempuan, anak remaja, maupun orang dewasa. 2. Strategi pemasaran. A. Produk dan pelayanan. Produk yang dijual adalah kue tradisional tape ketan, yang merupakan makanan tradisional yang memiliki cita rasa yang khas manis dengan menggunakan daun pisang dan menjaga ketradisionalan dari kue ini. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat konsumen, terutama pecinta kuliner tradisional yang makin sulit ditemukan. Dalam memasarkan tape ketan ini, kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, seperti menanyakan jumlah yang ingin dipesan dengan sopan, tersenyum, dan berkomunikasi dengan ramah. B. Penetapan harga. Penetapan harga yang dilakukan adalah dengan menetapkan harga 60.000
per kilo, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Harga yang ditetapkan yaitu 1 juta untuk satu buah tab. Selain itu, konsumen juga dapat membeli dengan jumlah sesuai keinginan mereka. Harga tersebut sangat murah sehingga dapat mudah dijangkau oleh masyarakat. C. Kegiatan promosi. Untuk menambah ketertarikan pelanggan, kami menggunakan beberapa promosi, yaitu dengan memberikan bonus dan menawarkan potongan harga setiap pemesanan dalam jumlah banyak. Kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan melalui promosi di media sosial secara online, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Tempat yang dipilih adalah rumah pengelola produk tersebut, karena kami menggunakan metode pemesanan kepada produk kami, sehingga proses fermentasi bisa dilakukan secara konsumen memesan produk dan menjual akan lebih sesuai dengan proses. 3. Rencana penjualan. Penjualan akan dilakukan setiap hari tergantung pada pemesanan produk kami. Sebelum melakukan pemesanan, kami akan mempromosikan usaha kami melalui media maupun secara langsung. Kebutuhan bahan operasi tape ketan dikelola oleh masing-masing anggota dan nantinya dikoordinasikan dengan pemimpin mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Bab 6 akan dibacakan oleh Silviana. Baiklah, pada bab 6 akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama, investasi awal tetap. Keperluan 1 buah dandang yang seharga 250.000, 3 baskom dengan harga 80.000, 1 tampah dengan harga 15.000, 1 panci dengan harga 150.000, 3 centong dengan harga 15.000, 1 kompor gas dengan harga 300.000, 1 cobek dengan harga 50.000, 1 saringan dengan harga 10.000, 2 tempat tisu plus tisu dengan harga 40.000, dan 1 set sendok kecil dengan harga 20.000, 4 toples kotak dengan harga 60.000, sehingga totalnya adalah 990.000 rupiah. Selanjutnya, bahan yang digunakan per 1 kg pesanan. Keperluan bahan, 1/4 kg beras ketan hitam dengan harga 10.000, 3/4 kg beras ketan putih dengan harga 15.000, 3 ragi tape dengan harga 5.000, dan 1/2 kg gula pasir pemakaian 1 sendok teh dengan harga 7.000, dengan total 37.000 rupiah. Dengan keterangan bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk memproduksi tape ketan sebanyak 1 kg dan berisi 50 bungkus tape ketan. Selanjutnya, biaya lain. Keperluan tagihan listrik dengan perkiraan 200.000, selanjutnya uang makan dengan 300.000, dan bensin, parkir, dan lain-lain dengan perkiraan 200.000, sehingga totalnya per bulan 700.000 rupiah. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Biaya tetap dengan 1.727.000 rupiah, jumlah porsi 50 bungkus tape ketan per 1 kg pemesanan, harga jual per kilogram 60.000 rupiah. Proyeksi pendapatan. Penjualan tape ketan per minggu 120.000, sedangkan per bulan 480.000, dan per tahun 5.760.000. Proyeksi biaya. Bahan tape ketan per minggu 74.000, per bulan dengan 592.000, dan per tahun 3.552.000. Biaya lain-lain per minggu 175.000, per bulan 700.000, dan per tahun 8.400.000, dengan total per minggu 249.000, per bulan 1.292.000, dan per tahun 11.952.000 rupiah. Proyeksi laba
Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Per minggu penjualan 120.000, biaya 249.000. Per bulan 480.000 dengan biaya 1.292.000. Dan selanjutnya per tahun 5.760.000 dengan biaya 11.952.000. Baiklah, untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh Rumayanti. Baiklah, saya akan membaca bab 7, aspek ekonomi dan sosial. A. Penyerapan tenaga kerja. Jika usaha tape ketan ini terus berkembang dan membuka cabang di mana-mana, maka hal tersebut akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan ikut berkontribusi untuk mengurangi angka pengangguran di masyarakat dan meningkatkan angka kesejahteraan. B. Dampak terhadap lingkungan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya para karyawan, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para karyawan, dan perlahan mengurangi angka pengangguran. Dampak terhadap industri lain. Bagi usaha yang sejenis, tentunya akan berdampak pada meningkatnya persaingan, semakin berlomba untuk saling menciptakan keunikan dan keunggulan di masing-masing produk yang dimiliki. Proses pemasaran produk yang semakin sulit. Bab 7 penutup. Kesimpulan. Customer segment target bisnis adalah perempuan dan laki-laki di atas 5 tahun. Value proposition memproduksi jajanan yang baru dengan menggunakan ketan yang mudah didapatkan dan harga yang cukup terjangkau. Channel sosial media like WhatsApp, Facebook, and Instagram. Customer relationship. Setiap pembelian dua produk tape ketan akan mendapatkan bonus 1 pieces tape ketan. Revenue stream, penjualan produk tape ketan. Key resource, modal pribadi pemilik usaha tape ketan dan bahan pembuatan tape ketan. Key activity, mempromosikan produk di media sosial dan memasarkan langsung. Key partners, supplier bahan-bahan tape ketan. Cost struktur, penyediaan produk, penyediaan tempat produksi, dan biaya promosi di sosial media. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.